Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marnianti Nervinarsya dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan memaparkan isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sering kita sebut dengan RPP. Supaya lebih jelasnya lagi, kita simak pembahasan berikut. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekolah yang saya ambil yaitu pada tingkatan Madrasah Aliyah. Pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, kelas 10 semester 1, materi pokok atau judul yang saya ambil yaitu Mengenal Kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri kesayangan Rasulullah SAW. Alokasi waktu 1 pertemuan 2 kali 45 menit. Di dalam RPP terdapat standar kompetensi. 1. Memahami kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri kesayangan Rasulullah SAW. Kompetensi dasar. 1. Menghayati kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri kesayangan Rasulullah SAW. 2. Memiliki akhlak dan karakter Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri kesayangan Rasulullah SAW. 3. Memahami biografi dan keteladanan kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Indikator. 1. Menunjukkan penghayatan terhadap kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri kesayangan Rasulullah SAW. 2. Membiasakan meneladani akhlak dan karakter Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 3. Menerangkan biografi dan wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Menjelaskan hikmah yang dapat kita ambil atau yang dapat bisa kita petik dari kisah keteladanan Aisyah radhiyallahu anhu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran itu, siswa diharapkan dapat menghayati kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 2. Dapat menjelaskan biografi, wafat, dan akhlak secara singkat dari kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian, dapat menunjukkan sifat dan akhlak yang dermawan dan cerdas sebagai implementasi keteladanan dari kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Dapat menyimpulkan hikmah keteladanan dari kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Materi pembelajaran. Yang pertama itu biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 2. Wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 3. Meneladani akhlak dan karakter dari kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Hikmah meneladani kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ada 3 tahap kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu tahap kegiatan awal atau pendahuluan, yang di dalamnya itu terdapat A. Orientasi. Guru membuka pelajaran dengan salam dan membaca basmalah. Guru mengkondisikan kesiapan siswa dan melaksanakan absensi kelas. B. Apersepsi. Guru memberikan pernyataan seputar materi yang akan dipelajari hari ini. C. Motivasi. Siswa diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Pemberian acuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian peserta didik menyimak mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya itu ada kegiatan inti, yang di dalamnya terdapat poin A. Mengamati. Siswa mengamati slide PowerPoint yang ditayangkan guru mengenai kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 2. Siswa mengamati materi berupa bacaan dalam buku mengenai kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 3. Guru menjelaskan materi
tentang kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dengan metode ceramah atau kisah. Yang B. Menanya. Guru mengarahkan kepada peserta didik untuk bertanya jika peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang berlangsung atau kurangnya pemahaman dalam pembelajaran. Kemudian, guru memberikan pernyataan atau bertanya kepada peserta didik mengenai materi mengenal kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Yang C. Mengeksplorasi. Guru menjelaskan tentang materi kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, istri kesayangan Rasulullah. Yang D. Mengasosiasikan. Membuat kesimpulan agar mudah dipahami peserta didik tentang materi kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Yang E. Mengkomunikasikan. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan melalui snowball oleh guru. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan penutup. 1. Guru mengevaluasi peserta didik menggunakan snowball throwing. Peserta didik yang terkena snowball tersebut setelah selesai sebuah lagu yang berjudul Aisyah istri Rasulullah akan diberi amplop pilihan untuk menjawab soal seputar kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 2. Peserta didik melakukan penguatan materi terhadap pelajaran hari ini. 3. Peserta didik menerima umpan balik tentang proses pembelajaran hari ini. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tentang materi untuk pekan depan. Selanjutnya, kelima, guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. 6. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucap salam. Metode pembelajaran yang saya ambil yaitu metode kisah, karena dengan metode kisah sangat cocok untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian metode ceramah, metode tanya jawab, dan snowball. Media, alat, dan sumber belajar yang saya pakai yaitu media 1. Slide PowerPoint, 2. Alat, laptop atau notebook, LCD projector, kertas buletan seperti bola. Sumber belajar, buku paket atau LKS, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Teknik penilaian, terbagi menjadi 3 format penilaian, yaitu format penilaian pengetahuan dengan tes lisan, kemudian format penilaian keterampilan. Aspek penilaiannya itu yaitu pemahaman saat presentasi, kemampuan siswa dalam menjawab, kemampuan siswa saat bertanya. Kemudian yang C, format penilaian sikap. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.